Oke, kasih ya. Abi udah bisa atau Ini masih di disabled. Mungkin bisa ini ya di tolong okay. tidak buat. Sebentar. Kayaknya harus dari host ya sih, kalau kayak gitu. Atau dari co-host bisa? Dari co-host minta tolong mungkin kirim atau panitia. Ada yang bisa bantu di allow. Iya, saya juga belum bisa. Sama saya juga dari. Yang bisa host kan harus balik ke main room. Oh gitu. Harus balik ke main room. Atau bilang ini, harus bilang ke host biar bisa enable semuanya. Settingannya diganti aja. Jadi nggak usah Abi yang dijadikan co-host, tapi semuanya di-allow aja. Minta tolong disampaikan ya. Oke, mungkin sementara atau jalan tanpa PPT kira-kira bisa nggak Abi? Sebentar, saya tak hilangkan dulu. Oke, kalau yang nggak pakai PPT ada yang udah siap? Dari regional yang lain? Jabodetabek, Jatim, atau Jabar? Mohon maaf Mbak, mungkin kami sudah siap dengan pasangan saya Siti Maisaro. Oke, silakan deh teman-teman Subaksan. Bagaimana Mai? Langsung saja Mbak ya, kami kan perencanaan keuangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perencanaan keuangan untuk kondisi real saat ini, pandemi COVID-19 berdampak terhadap multisektor. Tak hanya mengancam dari sisi kesehatan, pandemi ini turut menimbulkan masalah mental, sosial, dan finansial masyarakat. Pasalnya, dengan ekonomi yang melambat turut mengakibatkan pemasukan individu yang berkurang. Bahkan tak jarang ada yang harus putus kerja berdasarkan data kantor COVID-19 Pulse Juni 2020 sebanyak 47% itu masyarakat Indonesia mengurangi pengeluaran untuk berhemat serta 52% mengaku khawatir akan kehilangan pekerjaan. Nah, oleh karenanya di tengah situasi seperti saat ini selain menjaga kesehatan fisik, melakukan perencanaan finansial tak kalah penting agar kesehatan keuangan itu tetap terjaga. Perencanaan keuangan adalah proses pencapaian tujuan hidup keuangan Anda atau orang lain dengan menyelaraskan keuangannya masing-masing. Nah, perencanaan ini meliputi manajemen arus kas, pengelolaan utang, manajemen risiko atau asuransi, perencanaan investasi, perencanaan pajak, perencanaan pendidikan anak, hingga perencanaan pensiun. Nah, masalahnya
Masyarakat Indonesia belum lazim dengan perencanaan keuangan. Bahkan asuransi dan investasi belum dijadikan prioritas utama. Padahal situasi penuh ketidakpastian dengan banyaknya berubah di masa pandemi itu dapat memberi pelajaran bagi banyak orang serta memberi dorongan untuk mulai melakukan perencanaan di masa depan termasuk perencanaan finansial. Selanjutnya yang akan langsung dibahas yaitu tentang analisis SWOT yang akan langsung disampaikan oleh Saudari Siti Maisaro. Kepada Siti Maisaro, saya persilakan. Mohon maaf karena partner saya masih ada kendala sinyal, mungkin saya lanjutkan lagi, yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama itu strength atau kekuatan. Nah, di strength atau kekuatan ini... Sorry. Kita nyelesain bagian atas dulu aja. Kalau memang identifikasi masalahnya udah selesai, kita ganti yang lain dulu. Gitu. Oh, oke, Mbak. Jadi, berarti kondisi real saat ini aja ya, Mbak? Iya. Oke, makasih. untuk kondisi real saat ini tadi itu sudah. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Makasih juga. Oke, kita lanjut ya dari jurnal tadi itu. Tadi udah ada coba ini sudah bisa. Halo Pres, suaranya kekecilan. Coba kalau sekarang jelas belum? Belum. Iya, masih kecil. Oke, kalau gitu dilanjutkan dulu. Oke, tadi terima kasih buat teman-teman Sumbaksel. Yang selanjutnya, silahkan dari mana? Ini tadi udah bisa share screen ya, buat Abi kalau mau. Dari Jogja. Oke, mohon izin bertanya, Pres. Berarti ini kita per bagian gitu atau apa ya, presentasi keseluruhan ya? Biar enak sebenarnya dari ini aja, dari permasalahannya dulu aja. Yang ini. Oke, baik. Mohon izin share screen ya. Ya. Nala boleh tolong dihentikan dulu? Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu moderator, Bapak Fazrul dan Ibu Kansa. Langsung saja berangkat dari data yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu Survei Nasional Literasi dan Keuangan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 7,19% tingkat inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2019, sementara sebesar 38,08% merupakan tingkat literasi keuangan di Indonesia pada tahun 2019. Dapat kita lihat di sini bahwa terdapat sebuah gap yang cukup besar antara inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Studi dari Gober mengenai Financial Health Index menunjukkan bahwa 63% dari karyawan di Indonesia tidak memiliki tabungan yang cukup jika mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, penyebabnya apa? Mayoritas penduduk tidak merencanakan keuangan sedini mungkin. Hasil riset tersebut juga menemukan bahwa rata-rata pekerja di Indonesia baru memikirkan perencanaan keuangan ketika mereka sudah bekerja. Nah, berawal dari fakta tersebut, kami Regional Jogja akan membawakan prestasi dengan judul Peran Literasi Keuangan dalam Perencanaan Keuangan di Masyarakat. Perkenalkan, saya Abi Yoga dan teman saya Roja nanti akan menyampaikan lebih lanjut tentang paparan kami. Oke, masuk ke permasalahan. Pertanyaannya adalah, apakah inklusi keuangan saja cukup? Fakta berikut ini. Nah, berdasarkan survei memang terjadi peningkatan dalam hal inklusi keuangan dan menunjukkan bahwa memang sudah terjadi peningkatan inklusi keuangan di masyarakat dari berbagai kalangan atau lapisan masyarakat. Bahkan hingga golongan ekonomi menengah ke bawah dirasa juga sudah lebih inklusif
dibandingkan periode-periode waktu sebelumnya dengan adanya digitalisasi dan pemanfaatan teknologi. Nah, lalu dalam rangka sampai kemerdekaan keuangan dimiliki oleh kita akan internal sebanyak 31,12% mengatakan belum menemukan metode yang sesuai, dan 28,95% merasa perencanaan keuangan tersebut tidak perlu. Nah, inilah suatu permasalahannya. Barengi dengan indeks literasi keuangan, sehingga pola perilaku masyarakat dalam bidang keuangan seperti investasi, asuransi dan sebagainya dapat berakibat pada kerugian. Sebabkan masyarakat yang tidak well educated atau literasinya rendah. Mungkin demikian part pertama yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pres. Halo, tes ya. Oke, kalau lanjut ke regional ini, apakah sudah ada yang siap untuk memberikan? Tim Maaf, Pres, mau tanya tadi sama yang di Jogja, karena rada putus-putus, tanya tingginya indeks keuangan. Oke, ini tingginya indeks inklusi keuangan tidak dibarengi dengan indeks literasi keuangan. apa? Assalamualaikum, Pres. Iya, boleh. Dipersilakan. Siapa nih? Ekrani. Sementara belum bisa off cam. Boleh? Belum bisa on cam. Oke, iya. Oh iya. Iya, maaf, belum bisa on cam. Silakan. Baik. Kalau dari jarak sendiri itu ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu dari data OJK tahun 2019 sebanyak 51% uang milenial dihabiskan untuk konsumtif, sedangkan 47%-nya untuk menabung dan 2% tingkat investasinya ini masih sangat sedikit ya. Kenapa 51%-nya ini digunakan untuk konsumtif? Karena milenial itu banyak yang perilaku konsumtifnya yang branded, harus nongkrong di kafe tanpa keperluan, terus beli gadget terbaru, itu kebiasaan milenial di ini. Lalu sebanyak 33% milenial di Indonesia ini menabung untuk pembelian mobil atau rumah, sementara 36% itu menabung untuk mencoba untuk jaga-jaga dana pensiun.
Jadi persentase kesadaran menabung tuh masih rendah juga untuk milenial di Indonesia. Lalu finansial literasi di antara orang dewasa muda itu sangat kurang. Hanya 20% itu mengetahui tentang inflasi dan diversifikasi risiko dan menghitung tingkat bunga. Lalu, hanya 29% masyarakat Indonesia yang membuat dan mematuhi anggaran bulanan, 2 pensiun, dan 6 dari 10 orang tidak mengetahui apakah mereka itu cukup untuk ideal saat ini. Mungkin untuk oleh Saudara Ahmad Ahda. Berdasarkan hasil bahwa pengetahuan keuangan mahasiswa sangat kemudian berdasarkan data OJK pada tahun 2019 kelompok usia sekitar 16 sampai 30 tahun jumlah sekitar 64,3 juta yang di pasar modal di Indonesia hanya sekitar 1,6 juta jiwa. Ya segitu dari Jawa Timur. Ini berarti udah bener ya yang ditulis sama Notulis, tingkat investasi masih rendah untuk nggak peduli dengan masa depan gitu, dan lebih konsumtif untuk milenial sekarang itu dalam perencanaan dalam keuangannya. Oke, thank you. Izin masuk, Kak. Oke, dipersilakan teman-teman dari tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jamilah akan memaparkan terkait permasalahan umum dan fakta empiris. Pertama yang telah yaitu yang pertama permasalahan umum ini terkait literasi keuangan yang masih rendah. Ini dibuktikan dengan data pada tahun 2018 literasi keuangan syariah itu 8,1%. Lalu pada tahun 2019 pada tahun 2018 mengalami tingkat literasi 29, sedangkan pada tahun 2019 mengalami tingkat literasi 38,3%. Artinya ada yang sangat keuangan syariah dan literasi keuangan syariah itu meningkat pada setahun itu sekitar 0, literasi keuangan itu sekitar itu yang kalau kita bandingkan dengan data dari negeri tetangga di Malaysia itu literasi keuangan syariahnya 1%, sangat jauh berbanding Indonesia yang memiliki mayoritas Muslim di dalamnya. Itu karena inilah menyebabkan pengetahuan dari kalangan anak muda itu sangat kasih pemahaman terkait konsep finans itu rapat, di mana mungkin masyarakat hanya dengan sembrono atau mengetahui waktu yang tepat gitu, atau mengikuti tren saat investasi itu. Lalu kebiasaan masyarakat kita yang terlalu terbawa lifestyle
sehingga manajemen keuangan itu kurang baik. Dan yang ketiga juga akibat dari kurangnya itu adalah mindset masyarakat kita terkaitnya perencanaan keuangan itu hanya untuk orang kaya saja. Itu yang seharusnya menjadi fokus kita untuk pengetahuan, kebiasaan, dan mindset masyarakat. Lalu yang kedua, perencanaan keuangan syariah ini masih minim. Menurut OJK, masyarakat kita melakukan perencanaan keuangan, dan ini belum termasuk perencanaan keuangan syariah. 12,6% masyarakat kita melakukan perencanaan. Dan pada tahun 2019, Gober Indonesia Financial Health Index, di mana respondennya itu ya, dan mendapatkan sebuah fakta di mana masyarakat Indonesia ini masih lemah dari literasi keuangan yang sebelumnya tadi saya, di mana di umur 35 tahun masyarakat kita belum melakukan perencanaan keuangan dan baru melakukan perencanaan keuangan di umur 41 tahun. Ini juga faktor umur kita juga. Terus yang ketiga adalah alokasi dana konsumsi yang berlebihan. Dari Snapchat mengatakan bahwasanya pengguna e-wallet saat ini sedang bahkan dari pengguna Shopee Pay itu mengalami 50%, OVO 23%, GoPay 12%, Dana 12%, dari aja persen. Kelebihan ini kurang perencanaan masyarakat kita dalam pengalokasian gitu kan, di mana mungkin tingkat konsumsi, tingkat pengeluaran dibaringnya dengan tingkat pendapatan gitu. Mungkin selanjutnya akan disambung oleh rekan saya Jamilah. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas Kak suara saya? Maaf. Nggak putus-putus kan? Enggak. Soalnya di sini wifi-nya lagi masalah. Oke. Oleh Kak Dela sebelumnya, saya Siti Nur Jamila selaku delegasi dari Komisi D akan membahas mengenai permasalahan terkait perencanaan keuangan sendiri. Indonesia ini khususnya milenial itu sedikit konsumtif. Lalu adanya juga kurangnya persiapan masyarakat. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk melakukan atau menyiapkan cadangan dana darurat masih rendah. Expert panel KIC menyatakan bahwa hanya ada sekitar 37% masyarakat yang memiliki dana darurat di masa pandemi. Darurat. Padahal dana darurat pentingnya dengan dana jangka panjang. Jadi yang terjadi pada sini adalah kurangnya persiapan masyarakat dalam pengalokasian dana darurat khusus pandemi ini, sehingga bisa mengakibatkan ke dalam tingginya peningkatan kemiskinan di Indonesia. Lalu ada kurangnya SDM pada financial planner pada financial planner di Indonesia sendiri. Jadi SDM terhadap perencanaan keuangannya sendiri itu sangat kurang gitu ya. Indonesia sendiri membutuhkan sekitar 1,5 juta financial planner, sedangkan Financial Planner Association Indonesia ini hanya berkisar 11 orang gitu. Itu berarti Indonesia bisa dibilang kekurangan perencanaan keuangan sebab jumlah keluarga di Indonesia berdasarkan survei mencapai 150 juta keluarga. Sedangkan satu financial planner hanya sanggup mengedukasi 100 keluarga. Itu artinya permasalahan di sini terkait perencanaan keuangan sendiri adalah kurangnya SDM ada perencanaan keuangan itu sendiri gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Oke, thank you teman-teman di luar kalian. Ada lagi dari regional selanjutnya.
Jabar, Tanggo, Banten, ya boleh silakan dari Jabar ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanatul Failah Ramadhani, beserta rekan saya, Siti Lutfiah, perwakilan regional dari Jawa Barat. Di sini kami akan menyampaikan beberapa permasalahan sekitar 38,03%. Sekali literasi keuangan syariahnya hanya 8,93%. Nah, hal ini menggambarkan bahwa implementasi perencanaan keuangan syariah di Indonesia masih sangatlah rendah. Dan tadi di room dipaparkan bahwa semakin tinggi maka dapat tengah ke Indonesia ini keuangan yang sangat rendah, yang akarnya itu karena literasi juga. Kemudian survei Wakaf Davosai tahun 2020 itu hanya 31,6% rumah tangga yang mempunyai perencanaan keuangan dan hanya 24,9% menentukan skala prioritas berdasarkan makosid syariah. Hal ini pula menggambarkan bahwa masyarakat di Indonesia cenderung konsumtif menimbulkan perosan itu. Lalu kenapa harus perencanaan syariah? Karena di dalam Islam sudah tertera aturan dan mengenai transaksi angkanya riba. Diambil data dari surya.co.id seseorang yang terjerat pinjaman online sebesar 206 juta, yang asalnya hanya sekitar 1 juta lah, itu lebih dari 10 kali lipat gitu ya. Inflasi keuangan juga yang rendah, habit masyarakat yang perlu diperbaiki. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari teman-teman. Yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Sorry. Atau mungkin dari Jabar yang lain? Atau udah semua ini? Udah ya? Oke, tadi udah ada dari tim Jabodetabek ke Jabar. Ada lagi? Aku lempar ke yang udah ada sini belum. Banten. Jateng ada nih. Banten, Jateng, Kalteng sama Jateng ada Sekar dan Siti Rahayatu. Mohon maaf, sebetulnya. Oke, belum bisa aja. Terus Banten? Ya, sorry. Banten belum. Terus tadi sudah tinggal Sultenggo, kita sampaikan.
teman-teman LKTI nih, kan tadi dari teman-teman delegasi regional. Nah, teman-teman LKTI silahkan mungkin menganalisis atau mengerjakan LKTI-nya gitu. Ada temuan menarik apa sih gitu yang mungkin bisa di-share ke teman-teman Disnas di sini. Silakan. Mulai dari siapa nih? Tri Makrifatul, Haikal Syahbandi, Muhammad Haidar, Rizaldi, Mutia, Nisrina, Nurrahma, Raihan Gunawan, Rizky. Mana nih? Ya, izin menyampaikan Mbak Hansa, boleh. Oke, silakan Oki. Banyak atas kesempatannya pada Mbak Hansa selaku moderator. Mungkin sebenarnya kayaknya tadi udah di teman-teman Jabodetabek. Kebetulan aku di notulensi. Pertama, fakta empiris bahwa masyarakat Indonesia pada usia 4 ini menurutku perlu dicatat karena sebagai latar belakang dalam pangan ini menarik jika masyarakat Indonesia baru memulai perencanaan keuangan pada usia 14 tahun. Kemudian yang kedua adalah yang ini itu hanya 37% penduduk Indonesia yang memiliki kebutuhan hidup lebih dari 6. Jadi ini sangat yang punya tabungan mencukupi. Dan ini terakhir nggak perlu dijabarkan, ini temuan OECD menyatakan bahwasanya karena tema kita literasi keuangan ya, OECD menyatakan perencanaan keuangan langkah awal untuk meningkatkan literasi keuangan yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan sebuah negara. Oke, makasih Oki. Dari teman-teman LKTI yang lain, tadi kan dari UB ya. Yang mana nih? Yang beda kelompok dong. Saya nggak apa lagi. Ada ya kan Rizky. Maaf sebelumnya belum bisa on cam. Saya Rizky dari Akses UNER. Dari KTI yang kami bahas, salah satu latar belakang data yang kami gunakan yaitu dikeluarkan oleh Northwestern Mutual pada tahun 2020. Jadi data ini itu mensurvei tentang keuangan orang Amerika. Ini disebut orang Amerika memiliki utang rata-rata menghabiskan sepertiga dari mereka. Dan dari 13 koresponden, mereka itu beranggapan bahwa sisa hidup mereka itu akan digunakan untuk melunasi hutang. Kemudian lebih lanjut, sekitar 2 koresponden jika diberi pilihan, mereka akan mengubah kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa selama mereka menggunakan kartu kredit, cenderung tidak dapat mengelola secara bijak. Kemudian lebih lanjut lagi, di studi ini juga melakukan riset terkait dengan yaitu misal di Amerika, Australia, dan Malaysia. Di sini ditemukan bahwa sekitar 40 tidak memiliki pemahaman yang baik terkait dengan student debt loan. Kemudian lebih lanjut lagi,
sekitar 66% mengatakan bahwa mereka akan mengubah keputusannya untuk mengambil kemudian perencanaan keuangan individu yang akan potensial masa yang akan datang. Mungkin itu dari tim kami. Yang lain, teman dari LKTI yang kelompoknya belum terwakili. Fitri, Haidar, Rizaldin, Mutia, Misrina, Rahman, Raihan, silakan. Cek. Kalau dari kelompok kami ya itu berpendapat untuk tidak bisa on cam dikarenakan harus hemat kuota karena diskusi publiknya kan sampai sore nanti ya. Nah, kalau kelompok kami salah satu penyebab Indonesia itu masih rendah tingkat literasi keuangan syariahnya itu dikarenakan dari segi pemahaman ekonomi syariahnya itu berkaca dengan data yang sama Bapak Joko Widodo di ekonomi Islam saja yang mungkin lebih ke pemahaman itu masih banyak masyarakat yang belum bisa memahami, apalagi tingkat literasi mengenai keuangan syariah itu sendiri, yang mana keuangan syariah adalah salah satu produk dari ekonomi syariah itu sendiri. Nah, itu dengan itulah kita dari indeks literasi keuangan syariah pun di tahun yang terbaru kan hanya 8,93% dia dari kelompok saya yang kami himpun seperti itu. Dari teman-teman yang lain. Ini udah semua belum sih teman-teman KPI mau paparkan belum? Itu dari Sultan Presiden. Dari Sultan kok ada. Ya. Oh iya, baik. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya, Mbak Kansa. Yang saya hormati Pres Fajrul Monoarfa. Saya perwakilan dari regional Sultan Gorontalo dari KCI Al-Ghazali. Mungkin didelegasikan dari regional sendiri
masuk pada Komisi Perencanaan Keuangan. Ditanyakan permasalahan umum dari inklusi perencanaan bisa tantangan dari literasi keuangan di Indonesia. Saya akan menjelaskan dulu terkait dengan dari Kepamen Literasi Keuangan. Ibu Kristanti Puji Rahayu mengatakan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh OJK dan meningkatkan orientasi literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Itu adalah dari segi demokrasi sendiri. Hal ini karena beragamnya budaya yang ada di Indonesia sendiri, mulai dari bahasa, adat, suku, hingga ras. Belum lagi pendidikan dan perekonomian masing-masing Indonesia itu juga berbeda. Makanya itu perlu strategi untuk melaksanakan hal ini, seperti pendekatan edukasi literasi, penyusunan 10 prioritas dalam melaksanakan kegiatan edukasi. Dari 10 sasaran prioritas ini mulai dari pelajar, kita lebih lebih menekankan dari 10 sasaran prioritas itu mulai dari pelajar, mahasiswa, profesi, karyawan, petani, nelayan, TKI, dan geografisnya. Kita berada di kepulauan, akses internet belum merata, sehingga edukasi menjadi sulit untuk kita dihadapkan dengan masalah literasi keuangan terjadi di wilayah perkotaan, indeksnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Maka dari itu, untuk itu OJK sebagai otoritas di bidang dengan melakukan berbagai siklus strategi, mengembangkan edukasi digital, memperkuat program edukasi dan literasi dan memperkuat infrastruktur edukasi dan memperkuat aliansi strategis dengan stakeholder dan masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya strategis itu, insya Allah tingkat literasi keuangan di Indonesia khususnya di daerah terpencil bisa semakin meningkat. Mungkin dari regional Sultenggo hanya inklusi keuangan di Indonesia saat ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Oke, terima kasih. Gak usah dipanggil Bu ya, kasih. Gak usah ketawa, Pres, biasa aja. Ya, oke. Ya, malah boleh direvisi dikit ya, terus selanjutnya dari teman-teman lagi mungkin baru bisa lihat. Oke, teman-teman LKTI yang lain ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak ya, Bu Moderator? Terdengar. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Presnas dan juga Bu Moderator dari sini dari Jateng perwakilan ya. Jateng. Untuk permasalahan perencanaan keuangan di Jateng sendiri, khususnya kalau saya kan pengamat
ya Pres ya. Jateng sendiri seperti dengan argumen-argumen dari teman-teman regional lain, sama untuk perencanaan pemahaman dari perencanaan keuangan sendiri, permasalahan utamanya adalah di rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan. Karena yang kita berbeda perlu adanya edukasi dan sedikit. Mohon maaf. Oke. Dan Azin boleh. Oke. Saya lanjutkan ya, Pres. Oke. Yang pertama, keuangan dari umum, khususnya yang kan tentang keuangan sendiri, mereka kadang ambigu atau sama konvensi sama saja itu. Dan dari data khususnya di wilayah saya yaitu Kabupaten Pekalongan pun untuk zakat di dari masyarakat masih kurang pengetahuannya. Jadi kayak perencanaan keuangan yang menurut saya itu adalah dia bisa mengatur keuangannya baik itu bulan maupun seperti arus per bulan dari pendapatannya tersebut, menentukan tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjangnya, dan menggunakan produk syariah, yaitu dari perbankan syariah, baik itu yang disediakan oleh BUMN maupun dari BUMS, seperti itu. Dan lakukan di wilayah sekitar saya pun, saya juga minat terhadap investasi kaum milenial juga masih terbatas karena enggannya untuk mencari tahu lebih dalam tentang planning financial planning, kebalik. Maaf. Di sini yang perlu lebih cara untuk bahkan berarti banding setir dari milenial terlebih dahulu yang katanya nanti akan menjadi generasi emas di tahun 2000 ke atas kayak gitu, untuk bisa menanamkan jiwa-jiwa. Halo? Masuk nggak Pres ini, Pres? Masuk. Oh ya. Menanamkan pertama kan jiwa-jiwa investasi khususnya di bidang syariah kayak gitu. Dan juga untuk pengenalan lebih dalam produk-produk syariah itu apa aja. Karena selain itu, kenapa perencanaan keuangan syariah? Selain kita mendapatkan keuntungan untuk diri kita sendiri, kita bisa menebarkan maslahah untuk orang-orang lain. Jadi kalau menurut khususnya kaum milenial yang katanya nanti akan menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas, dan macam lainnya yang seperti itu sih, Pres. Kalau menurut saya. Thank you, Ibu Sekar dari Jateng. Teman-teman ada yang ingin memaparkan lagi? Dari Kalbartem ada atau teman-teman yang lain? Ada? Oke, nampaknya udah ada kalian. Masih ada. Saudara ada dilihat. Oh, dari IKJ ya. Izin ya Mbak Hansa sama Pres Ajul, saya Zuliati Kaji.
pendapatan menengah ke atas gitu. Sedangkan perencanaan keuangan ini kan penting gitu untuk semua kalangan untuk pendapatan ke atas. Itu dari saya Pres dan Mbak Kansah. Makasih. Oke, makasih. Teman-teman, ada lagi masih mau menambahkan? Oke, Kalberta. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya boleh izin share screen nggak? Oh, boleh. Ya, boleh di dulu. Bentar. Iya. Ini terima kasih. Apakah suara kedengaran? Jelas. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya dari perwakilan regional dari Kalbarteng, Kasai Febi Yayan Palangkaraya. Perkenalkan, saya Nia Feranita dan rekan saya Zalika Melzan. Perspektif Islam. Dalam dilihat dari sejarah, generasi ini pertama kali dikenalkan oleh melalui The Sandwich. Generasi sandwich sebagai yang harus menanggung hidup orang tua dan juga anak-anak mereka. Ada banyak sekali tantangan yang dirasakan oleh sandwich hidup sekarang itu yang keluarga dan hal dalam pengeluaran. Selain itu, bisa juga mempengaruhi psikologis dan keadaan jiwa yang tertekan dikarenakan pendapatan yang diberikan kepada keluarga maupun keluarga besar. Sebab menurut penelitian dari Bibit ID, bahwasanya ada 6,4% generasi muda Indonesia yang sandwich generation. Adalah seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya, yang seharusnya uang itu digunakan untuk keperluan dia kuliah, tapi perlu diberikan kepada orang tua dan kemudian saran terbaik untuk generasi sandwich yang pertama harus menentukan skala prioritas dengan perencanaan yang matang. Jika sudah mendapatkan gaji, maka harus memperhatikan keperluan daruriat atau primer, tasniah atau sekunder, dan tersier. Kemudian yang kedua, membuat pos pengeluaran. Maksimal 30%, pos gaya hidup maksimal 2,5%, pos zakat 2,5%, pos utang maksimal 35%, pos jaga-jaga minimal 10%, dan pos masa depan minimal 10%. Menurut Eka, banyak faktor yang melatar belakang. Namun, pada umumnya ini terjadi dengan kegagalan finansial orang tua. Bukan maksud menyalahkan sepenuhnya, tapi orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat menjadi generasi sandwich berikutnya. Dan selanjutnya sangat mengikuti jejak orang tua hal mudah yang dapat dilakukan begitu saja.
perlu konsistensi dan usaha yang lebih besar untuk dilakukan. Kita perlu untuk merasakannya terlebih dahulu. Langkah yang bisa ditempuh ialah yang pertama, rencana, yang kedua, program pensiun, yang ketiga, miliki asuransi kesehatan, yang keempat, kurangi gaya hidup konsumtif, yang kelima, menyiapkan anggota, mengajarkan untuk menabung, belajar mandiri secara finansial. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih dari sudah belum ya. Tadi digangguan, jadi pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Endri ya. Sebenarnya menyampaikan kendala keuangan umum atau empiris begitu dari permasalahan yang terkait dengan perencanaan keuangan, kita bisa lihat dengan dalam hal keuangan begitu. Misalnya mungkin kita ketika ambil contoh, misalnya kita tua kita punya gaji ya, misalnya gaji 1 juta. Nah, 1 jutanya mungkin untuk investasi dan 2 jutanya mungkin untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan 1,5-nya itu untuk gaya hidup, dan 0,5-nya itu untuk biaya yang nggak terduga begitu, ataupun biaya yang... Kalau misalnya gaji orang tua kita 10 juta, apakah investasi tetap 1 juta, dan juga apakah untuk biaya masih bertahan atau malah nambah, dan begitu sebaliknya. Nah, tentu mungkin ketika perencanaan keuangannya bagus nih, maka mungkin matang, tentu kita menggunakan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Ada yang sifatnya kita inginkan, ada juga yang sifatnya itu keperluan kita. Dan ini yang perlu kita harus tahu dan nantinya yang baik. Nah, berdasarkan saya hasil dari perencanaan keuangan itu dari sekian banyaknya usia, yang paling tinggi itu ada usia sampai dengan 50, teman-teman. Dan juga tingkat pendidikan itu dari SD paling banyak. Artinya dari hasil penelitian yang ada, ini ketika ditinjau dari aspek sumber daya manusianya, maka mayoritas responden ini berpendidikan ataupun sekolah sederajat ataupun SD begitu, teman-teman. Hal ini bisa kita lihat bahwasanya berikutlah kualitas rendahnya sumber daya rumah tangga desa begitu, teman-teman. Dan mempengaruhinya itu bukan hanya dari orang-orang yang kemudian sudah kuliah ataupun sudah SMA, tapi memang orang-orang yang minimal SD ataupun masih berpendidikan kecil, sehingga memang dalam hal perencanaan keuangannya masih minim begitu. Ketika berbeda halnya dengan mungkin kita yang sudah kuliah, mungkin yang jurusan manajemen ataupun jurusan yang lainnya
seenggaknya kita sudah tahu sedikit banyaknya dari hal perencanaan keuangan ini begitu. Tapi dari yang saya baca ini banyak terbukti dari beberapa rumah tangga, mungkin di kampung kita juga sama, di kampung saya juga sama teman-teman, saya di Jambi, di Tanjung Timur, begitu juga dalam hal keuangan itu keuangan untuk ada sudah selesai, tapi pikirkan 5 tahun 10 begitu. Mungkin kalau di kota-kota apa ya, saving ya, menambah yang penting yang dipikirkan itu untuk hari ini apa, bahkan dan keperluan rumah tuh ada, keperluan rumah tangga tuh ada begitu. Jadi itu sih perencanaan masalah di perencanaan lebih baik di kembalikan.